Kepala Pemandu Bakat PSSI, Simon Tahamata, memberikan tanggapannya terkait banyaknya pemain naturalisasi timnas Indonesia yang kini tampil di BRI Super League 2025-26. Fenomena tersebut menjadi bahan perbincangan. Sebanyak 9 pemain naturalisasi tercatat memperkuat sejumlah klub peserta Liga 1. Mereka tersebar di beberapa tim. Di Persija Jakarta, terdapat nama Jordi Amat, Shane Patinama, dan Mauro Zijelstra yang masuk dalam daftar tersebut. Sementara itu, Persib Bandung diperkuat Tom Haye, Eliano Rejders, dan Dion Marks. Dewa United memiliki Ivar Jenner serta Rafael Struijk dalam skuadnya musim ini. Adapun Bali United diperkuat oleh Jens Raven. Kehadiran para pemain tersebut memunculkan isu di media sosial yang mengatakan bahwa mereka memilih bermain di BRI Super League agar lebih mudah dipanggil timnas Indonesia ke Piala AFF. Asumsi tersebut berkembang luas dalam beberapa waktu terakhir, tapi telah dibantah PSSI. Menanggapi pertanyaan mengenai banyaknya pemain naturalisasi yang tampil di BRI Super League, Simo menyampaikan pandangannya terkait arah pembinaan sepak bola nasional. Ia menekankan pentingnya melihat potensi yang ada di dalam negeri. Naturalisasi campur dengan timnas di sini. Sekali lagi, Indonesia besar, ada banyak bakat di sini, ujar Simon. Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada para pelatih yang menangani pemain usia muda di berbagai daerah. Menurutnya, pembinaan sejak dini memegang peran penting bagi masa depan tim nasional. Sekarang saya mau memberi pesan kepada pelatih-pelatih yang mulai dengan anak-anak muda, katanya. Simon menyatakan bahwa pelatih memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak usia 12 hingga 13 tahun yang sedang belajar sepak bola. Ia meminta agar para pelatih memberikan contoh yang baik dalam proses pembinaan. Saya ajak mereka main bola, mereka mempengaruhi anak-anak 12, 13 tahun. Jangan sampai mereka lihat contoh tidak bagus, tutur Simon. Melatih dengan anak-anak, kita punya masa depan juga untuk bermain di tim nasional. Contoh naturalisasi semua. Kalau saya akan cari anak-anak di sini. Karena di sini ada banyak paket. Indonesia besar, ya, imbuhnya. Pelatih Timnas Indonesia, John Hertman, terus mendalami kondisi sepak bola nasional. Dia tidak hanya memantau BRI Super League 2025-2026 sebagai kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Arsitek asal Inggris itu juga menonton Championship 2025-2026, divisi kedua di Liga Indonesia. John Hertman menyaksikan langsung laga antara Garuda Yaksa melawan Perseka Tegal dalam pekan ke-19 Grup 1 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, pada Sabtu, 14 Februari 2026. Ditonton John Hertman, Garuda Yaksa, yang notabene adalah klub milik Presiden RI, Prabowo Subianto, berhasil menang 2-1 atas Persekat dan makin kukuh di puncak klasemen Grup 1. John Hertman mengungkapkan tujuannya sampai turun gunung memantau Championship. Dia mengatakan bahwa kasta kedua menyimpan banyak pemain muda yang sedang dalam tahap perkembangan. Sangat penting untuk memahami apa yang ada di bawah divisi pertama di sini. Penting untuk mengetahui pemain muda mana yang sedang muncul, ujar John Hertman. Di level ini Anda bisa melihat banyak pemain yang jauh lebih muda. Pemain yang tengah berjuang untuk mendorong dirinya ke level selanjutnya, jelasnya. John Hertman menilai, pengamatan langsung ke berbagai level kompetisi menjadi bagian dari proses memahami ekosistem sepak bola nasional secara menyeluruh,
termasuk struktur pembinaan, kualitas infrastruktur, hingga ritme pertandingan yang membentuk perkembangan pemain. Jadi, saya pikir di 10 tahun awal karir Anda penting untuk melihat segalanya. Setiap level di kompetisi dan untuk memahami strukturnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, intensitasnya seperti apa, imbuh John Hartman. Jadi, ini adalah pengalaman yang bagus. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Garuda Yaksa untuk mengajak kami ke sini untuk menyaksikan laga, dan saya menikmatinya, tuturnya. ครับและจ่ายตรงนี้สวยมากเข้าซ้ายครับแม่ต้องตัดเข้าซ้ายอีกทีของเอเลียสเอาครับโอ้โหเข้าแล้วครับโอ้ยเอาใจช่วยสุดๆนะครับแล้วเป็นประตูขึ้นนำ 1-0 ของแบงคอกนาทีที่ 37 Jelang ajang FIFA Series 2026, Timnas Indonesia sepertinya mulai memanaskan kembali rumor-rumor mengenai pemain keturunan baru yang nantinya akan dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Melansir dari akun Instagram Arstip Timnas, dua penyerang keturunan Indonesia, Luke Fikeri dan Ilyas Alhaf dikabarkan tengah diincar oleh PSSI guna membuka peluang untuk dinaturalisasi. Rumor ini sendiri berhembus setelah Luke Fikeri mengakui jika dirinya memiliki darah Indonesia dari leluhurnya. Melansir dari beberapa sumber di laman beritasuara.com, penyerang kelahiran Australia ini juga menyebut cukup terbuka jika nantinya dirinya ditawari membela timnas Indonesia di masa yang akan datang. Di sisi lain, nama Ilyas Alhaf sendiri memang bukanlah nama yang asing bagi pecinta timnas Indonesia. Winger keturunan Belanda Indonesia ini memang sudah sejak lama dikaitkan akan dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Bahkan, sejak tahun 2022 silam, dirinya mengaku cukup terbuka jika nantinya tenaganya diperlukan untuk membela timnas Indonesia. Jika nantinya Luke Fikeri dan Ilyas Alhaf benar-benar dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia, tentunya hal ini akan membuat peta persaingan pemain diaspora di lini depan skuad Garuda kian ketat. Melansir dari laman Transfermarkt, saat ini, timnas Indonesia memiliki beberapa pemain keturunan yang bisa mengisi posisi lini depan. Beberapa nama seperti Ula Romeni, Rafael Struijk, Jens Raven, Ragnar Oratmangoen, Adrian Wibowo dan Mauro Zijlstra adalah beberapa nama penyerang yang bisa menjadi opsi timnas Indonesia di lini depan. Sebagian besar nama tersebut juga sudah pernah debut di timnas Indonesia senior. Tentunya dengan kehadiran Luke Fikeri dan Ilyas Alhaf nantinya akan kian memperdalam kedalaman skuad timnas Indonesia di lini depan. Namun, bukan tak mungkin kemungkinan besar akan ada beberapa nama pemain yang diprediksi akan tersisihkan jika kedua nama tersebut benar-benar dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Dua nama yang kemungkinan akan tersisihkan jika Luke Fikeri dan Ilyas Alhaf dinaturalisasi adalah Rafael Struijk dan Jens Raven. Nama Rafael Struijk sendiri memang jadi pemain andalan di lini depan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kendati bukanlah seorang striker murni, pemain yang kini membela klub Dewa United tersebut memang bisa diposisikan sebagai seorang penyerang. Namun, menurunnya performa pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut dalam beberapa tahun terakhir jadi indikasi jika dirinya bisa saja tersisihkan dari skuad utama timnas Indonesia. Lalu, ada pula nama Jens Raven yang kini juga masih belum menjalani debut bersama timnas Indonesia senior. Pemain yang kini berseragam klub Bali United tersebut baru mencatatkan caps bersama timnas Indonesia U20 dan U23. Sementara itu, dirinya belum pernah memiliki caps bersama timnas Indonesia senior. Hal inilah yang bisa membuat dirinya berpeluang tersisihkan dari timnas Indonesia senior. Kini, kita akan menunggu apakah kedua pemain keturunan tersebut benar-benar akan dinaturalisasi dan siapa yang nantinya akan tersisih dari timnas Indonesia.